warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek supervisi coaching akademik dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Yuli Lestari, rekan saya Yesi Arisandi sebagai coach, dan rekan saya Fauzi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yesi, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Yesi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Yesi. Oh iya Bu, untuk hari ini saya dapat kabar katanya Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu yaitu benar itu Bu Yesi? Iya Bu. Oke. Jadi kalau begitu tentu ada beberapa hal yang mau kita diskusikan ya Bu Yesi, karena Bu Yesi membuka saya menjadi supervisor atau pengamat saat Ibu melakukan coaching. Kalau saya boleh tahu apa yang sudah Ibu Yesi persiapkan nih untuk melakukan coaching? Saya sudah mempersiapkan praktek coaching model Delta Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih ya Bu Yesi terkait kegiatan kita besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin Ibu Yesi capai pada praktek coaching nanti sama rekan Ibu nih? Ya Bu, ada beberapa hal yang jadi target saya Bu dalam coaching tersebut. Antara lain yang pertama, saya ingin mencari informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, saya ingin mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Yang keempat, serta komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa nih yang hendak Ibu Yesi kembangkan nantinya saat melakukan percakapan dengan coaching? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching sehingga coaching bisa mencari solusi atas permasalahan yang coaching hadapi sendiri. Baik Bu Yesi. Jadi ada kompetensi yang program yang Ibu akan kembangkan itu, Ibu ingin membantu menggali potensi yang sudah dimiliki oleh coaching Ibu nantinya ya, sehingga coaching Ibu nanti bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu bagaimana dari bagian mana nih dari kompetensi Ibu yang ingin saya amati nantinya nih? Saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendidikan yang aktif, mengajukan pertanyaan tersebut, dan presentasi atau kesadaran penuh. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya. Sudah sangat bagus ya Bu ya kompetensi yang Ibu ingin Ibu capai itu. Yang ingin dicapainya baik Ibu kan cuma komunikasi. Jadi ada 3, menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya, yang terakhir ada kesadaran penuh. Gitu ya Bu Yosi. Sekarang kalau saya boleh tahu indikator pencapaian yang bagaimana yang dilakukan oleh Ibu Yosi dalam proses coaching kali ini nih? Ya, indikator pencapaian yang akan diraih yaitu saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi sebagai solusi dalam permasalahannya. Kemudian saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Oke, baik Bu Yesi. Saya lihat tujuan Bu Yesi ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya selalu mendukung Bu Yesi, tetap semangat Bu Yesi. Semoga yang diharapkan nantinya bisa tercapai ya Bu Yesi. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu ya Bu Yesi ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu atas semangatnya. Iya, sama-sama Bu Yesi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Bu sendiri apa kabar? Kalau saya sekarang agak kurang baik. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang tugas di sekolah. Ya silakan Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya tuh bingung gimana memulainya.
Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Saya sangat bingung Bu, setiap kali mengajar di sekolah, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu? Silahkan Ibu cerita lebih lanjut. Beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat kesal dan terkadang terbawa emosi. Jadi menurut Ibu, tujuan dari percakapan kita ini untuk apa? Saya ingin bercerita sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini. Ya Bu, mudah-mudahan pembicaraan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pengajaran saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswi tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa gitu. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu, kalau seperti itu menurut Ibu harusnya bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Bu, lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dan dalam pengajaran ini? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk anak-anak tersebut. Menurut Ibu nih, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Mungkin bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran di spoken learning dan metode demonstrasi. Terus tugas proyek dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Oh begitu Bu. Kemudian kegiatan pada metode dan pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa yang Ibu rencanakan? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau video Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Nah, itu sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mendorong rencana tersebut atau langkah-langkah awal yang untuk mendasarinya? Iya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar sesuai kodrat alam, kodrat zaman, para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan itu tersebut? Mungkin saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan supervisi pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi Bu? Iya Bu, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Bu. Oh bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti lebih baik. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Wah, Ibu memang
Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Jadi sih luar biasa dengan rangkaian coaching yang telah Ibu lakukan itu sebagai coach. Baik Bu, setelah mempraktekkan coaching dengan tadi kita, ya, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika percakapan pra coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari indikator. Oke, baik Bu Yesi. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Boleh, silakan Bu. Oke. Jadi Bu Yesi, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Kemudian Ibu telah mengajukan pertanyaan yang sifatnya berbobot sehingga ide-ide coaching itu tergali dengan menanyakan apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian bagaimana permasalahan itu didapatkan, kemudian solusinya bagaimana, kemudian rencana aksinya itu akan dilakukannya kapan, kemudian siapa saja yang akan membantu atau sebagai pendukung ya, kemudian apa saja yang akan dipersiapkan oleh coaching nantinya dan tindak lanjut serta outcome yang ditentukan oleh coaching ya. Jadi menurut saya luar biasa sekali Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Sekarang menurut Ibu Yesi sendiri nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di kedepan? Terima kasih ya Bu. Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan diri sehingga mendengar Oke, baik. Jadi Ibu akan lebih berlatih lagi dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan Ibu akan sering berlatih dalam memberdayakan coaching, begitu ya Bu ya, sehingga nantinya kompetensi yang dimiliki coaching itu akan meningkat dan berkembang, gitu ya Bu Yesi. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Yesi setelah adanya percakapan supervisi ini nih? Dengan adanya supervisi ini, saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Bu. Oke, jadi Ibu sekarang perasaannya tuh tenang, bahagia, begitu ya Bu ya. Ibu merasa ternyata kompetensi coaching ini ada dalam diri Ibu Yesi, begitu ya. Kemudian Ibu Yesi juga bersemangat untuk melakukan coaching ke depannya lagi, begitu ya Bu Yesi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya nih? Sepertinya bulan depan begitu bisa? Oke, bulan depan. Oke, siap. Insya Allah bisa ini Bu Yesi. Nanti tinggal Bu Yesi kabari saja saya kapannya Bu Yesi ya. Oke, baik Bu Yesi. Terima kasih ya atas waktu dan kesediaan dari Ibu Yesi untuk melakukan percakapan ini. Sampai bertemu lagi nanti bulan depan ya Bu Yesi. Oke, assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam. Baik Bu, sampai ketemu kembali. Oke.